Tapi ini tidak menekan yang di bawah, hanya mengimbangi saja. Setelah pemijatan dilakukan, maka coba cek. Biasanya teman-teman, rasa sakit di sini akan hilang. Betul hilang ya? Langsung hilang teman-teman. Jadi rasa sakit pada bagian otot paha ini akan langsung hilang. Apa masalahnya kalau di sini bermasalah? Ya, kalau otot paha bermasalah itu biasanya mengganggu produktivitas hormon. Ya, itu bisa berpengaruh ke siklus menstruasi pada wanita. Tapi kalau tidak bisa dilipat ke belakang, tangan cukup di bawah saja. Angkat begini. Kemudian didorong dari bawah ke atas begini ya. Dorong dari bawah ke atas begini. Kemudian ini. Tapi diambilnya dari ujung bawah tulang belikat teman-teman. Begini. Jadi yang sering sakit kepala, migrain, vertigo, sakit pada tulang belikat, kurang nyaman di otot punggung, ini ditarik ke atas begini. Oke teman-teman, salam sehat semuanya. Karena banyak sekali permintaan di dalam channel kami, banyak komentar yang bilang bagaimana cara pijit untuk seluruh badan Pak Mukmin. Nah, jadi saya akan bagikan, tapi sebelum lanjut, silakan subscribe, like, dan bagikan video ini. Buat teman-teman yang belum subscribe, silakan untuk tekan tulisan subscribe, dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya. Jadi dalam proses pemijatan teman-teman, ini pijat seluruh badan ya. Nanti saya akan kasih bagaimana kalau kita menemui bagian yang sakit pada saat kita memijat. Sekarang teman-teman bisa lihat, mulainya dari sini. Ketika kita pijat orang, maka kesan bahwa betul-betul mau dipijat, ini dia nih. Ini terasa betul sampai ke atas ya. Ini terasa kalau dipijat di bagian ini, teman-teman bisa lihat, ini bisa terasa ya. Oke. Nah, pada saat pemijatan seperti ini dilakukan, teman-teman, ini kita bisa deteksi. Kalau di sini sakit, biasanya akan pegal sampai ke bawah. Kemudian kita deteksi lagi, cek lagi di bagian otot paha begini. Nah, biasanya, oke, boleh di zoom. Biasanya, teman-teman, oke. Ini sakit pada bagian ini ya, di bagian otot paha. Nah, kalau bagian otot paha ini sakit, biasanya teman-teman ini akan mengakibatkan pegal di bagian luar paha pada saat berdiri lama. Kadang-kadang tidak kuat duduk lama, kadang-kadang kaki susah dilipat, kadang-kadang lutut juga bisa ikut-ikutan bermasalah kalau otot ini ketarik di bagian ini. Cara untuk menghilangkan sakit di sini, ditarik otot betis di belakang. Tapi sebelum menarik otot betis di belakang, ini ditekan-tekan dulu di bagian luar begini. Ditekan di bagian luar begini. Jadi ini bisa Anda lakukan di rumah sendiri. Ini tips untuk diri sendiri, boleh dipakai kepada orang lain, bisa dipakai kepada keluarga. Jadi tujuan saya untuk memberikan tutorial di dalam channel ini adalah bagaimana supaya orang-orang yang melihat video saya itu bisa dengan mudah membantu keluarga, bisa dengan mudah membantu teman yang mengalami masalah. Setelah itu teman-teman, setelah ini ditarik jika sakit, jangan di sini dipijat terus. Tapi renggangkan dari arah luar begini, tekan-tekan di bagian luar otot yang ini teman-teman, otot di bagian luar paha. Kemudian paha diangkat begini, ditarik ke bawah. Biasanya kalau otot betis bermasalah, ini akan sakit di sini ya. Ini biasa ada rasa sakit di bawah, itulah yang mengakibatkan otot paha bagian dalam menjadi sakit pada saat dipijat seperti yang tadi. Nah, kemudian selanjutnya ini ditarik dari atas. Cara menariknya begini, tempelkan saja tangan, menggenggam begini, teman-teman, tarik dari atas ke bawah. Nah, kalau misalkan sakit pada bagian ini, maka tangan sedikit agak menekan ke bagian tengah betis begini. Tarik ke bawah begini. Ditarik ke bawah begini. Begini, kemudian dari arah dalam, ini ditekan lagi begini, menggenggam lagi. Menggenggam begini, tapi tidak terlalu keras. Ikuti saja struktur
jaringan otot pada bagian betis seperti ini dari atas ke bawah. Dari atas ke bawah seperti ini. Tidak perlu terlalu keras, tetapi tekanan tarikan berbobot. Ini menarik berbobot begini teman-teman. Kemudian selanjutnya, ini bisa direlaksasi di bagian ini. Di bagian pergelangan kaki direlaksasi seperti ini. Kemudian ini didorong ke atas. Begini. Kemudian di sini ditekan. Nah, kalau saya menekan di atas, ini titik pijat refleksi teman-teman. Kalau ditekan di sini, itu akan terasa sampai ke bagian kaki. Nah, sekarang teman-teman bisa lihat ya. Ini saya tekan. Ini kaki bisa bergerak ya di ujung. Nah, jadi ini didorong. Setelah mendorong di bagian dalam, pinggiran tulang kering bagian luar di sini, ini didorong lagi di sini. Dari atas mata kaki, dorong ke atas begini. Didorong ke atas begini. Terus setelah di sini di pinggirnya, di atas mata kaki, di bagian belakang ini, ya, urat tendon di bagian belakang ini, kemudian diambil di tengah-tengahnya, dorong dari bawah ke atas begini. Dorong ke atas begini, tapi harus berbobot. Tekanannya berbobot, tetapi tidak terlalu frontal. Kalau saya menekan terlalu sekuat tenaga, tidak boleh, ya. Ini rileks saja, didorong ke atas begini. Nah, tapi tentu kalau tangan begini kurang bagus tekanannya. Ini dibantu dengan, tapi ini tidak menekan yang di bawah. Hanya mengimbangi saja, seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya teman-teman ditarik lagi ke bawah. Dan seperti ini. Nah, setelah pemijatan dilakukan, maka coba cek. Biasanya teman-teman, rasa sakit di sini akan hilang. Betul hilang ya? Langsung hilang teman-teman. Jadi rasa sakit pada bagian otot paha ini akan langsung hilang. Apa masalahnya kalau di sini bermasalah? Ya, kalau otot paha bermasalah, itu biasanya mengganggu produktivitas hormon. Ya, itu bisa berpengaruh ke siklus menstruasi pada wanita. Begitu teman-teman ya. Nah, selanjutnya ini dipijat di sini. Direlaksasi. Jadi ini pijat full body teman-teman ya. Teman-teman bisa menyimak caranya. Selanjutnya di sini ya. Ini dipijat di bagian ini. Jika ada sakit pada bagian ini, maka ini akan memberikan efek relaksasi sampai ke bagian punggung kaki dan juga telapak kaki. Tapi Pak Mumin, di situ ada sakit kalau digoyang begini. Tarik dari belakang mata kaki. Kalau dari belakang mata kaki ditekan-tekan begini, ini akan terasa sampai ke punggung kaki dan telapak kaki. Tekan-tekan begini supaya rasa sakitnya hilang. Belum hilang juga Pak Mukmin. Renggangkan begini, tekan begini. Ini yang di bawah menarik, renggangkan. Renggangkan yang di bawah, tekan yang di ujung. Seperti itu teman-teman. Nah, maka rasa sakit di sini biasanya akan hilang. Selanjutnya kita relaksasi di bagian telapak kaki seperti ini ya. Teman-teman bisa melihat ya posisi yang baik untuk relaksasi pada bagian telapak kaki dalam posisi orang yang dipijat telentang seperti ini. Yang belum mengikuti channel kami silakan klik subscribe, like dan bagikan video ini. Jika ada pertanyaan tulis di kolom komentar. Biasanya kalau telapak kaki bermasalah teman-teman, maka urat di bagian telapak kaki ini biasanya ada masalah. Nah, cara merelaksasinya seperti ini. Kemudian pijat di jari kaki. Biasanya pemijatan pada jari kaki ini itu akan mengakibatkan sakit ya. Tetapi rasa sakitnya tidak akan tertinggal. Sakit hanya saat pemijatan, tapi caranya seperti ini. Harus benar ya. Nah, yang bergerak ini telunjuk saya, yang menahan jempol saya. Jadi teman-teman, ini tidak boleh lebih dari 1 menit ya. Nanti sampai ke punggung teman-teman bisa lihat cara pijatnya. Ikuti terus sampai selesai sehingga teman-teman bisa mempraktekkannya di rumah. Pijat sendiri. Jika ada keluarga yang sakit, ada keluarga yang capek, bantu. Pijat saja sendiri.
ikuti video ini, simpan video ini, dan teman-teman tinggal memutarnya, kemudian mempraktekkannya kepada keluarga di rumah. Jadi jika ada keluarga yang mengeluh sakit, kaki saya sakit, nah setel video ini teman-teman. Jangan lupa bagikan video ini setelah menonton, dan yang belum subscribe, tekan tulisan subscribe yang ada di bawah video ini. Ini ditarik dari atas. Jangan lupa aktifkan tanda loncengnya teman-teman ya. Nah ini. Tarik dari atas. Seperti ini teman-teman. Kemudian ini digerakkan dan renggangkan. Serta ini mendorong dari bawah ke atas di bagian luar tulang kering, tapi di dalam tulang kering ini dari atas ke bawah. Karena pada saat kita beraktivitas, otot betis cenderung ketarik ke atas. Begitu. Nah, untuk titik keseimbangannya, ini dari bawah ke atas. Ini sesuai dengan kinerja organ tubuh kita pada bagian kaki, teman-teman ya. Jadi, silakan untuk subscribe, like, dan bagikan video ini sebanyak-banyaknya. Nah, kemudian yang tadi yang saya maksud, teman-teman, kalau di sini sakit, yang dipijat bagian ini. Ini. Nah, kalau disentuh pada bagian ini, cari urat yang kalau disentuh, trek, tek, ini terasa sampai ke telapak kaki. Biasanya orang yang mengalami masalah pada bagian telapak kaki ataupun betis, kadang-kadang urat ini tidak muncul. Jadi, ini alasannya kenapa ini harus digerakkan. Karena kalau ini bergerak berarti itu adalah salah satu tanda kaki itu normal. Nah, kemudian kalau tadi saya mencontohkan teknik dengan 2 jempol, sekarang saya contohkan dengan teknik 1 jempol. Jadi ini sangat mudah dilakukan, boleh dilakukan di rumah, dipraktekkan. Video ini mudah untuk dipelajari dan teman-teman bisa mempraktekannya pada keluarga yang sakit maupun yang punya keluhan pada anggota tubuh di rumah. Tekan begini. Nah, kemudian selanjutnya dipijat di jari kaki. Nanti teman-teman bisa melihat bagaimana saya merelaksasi dari otot punggung sampai tulang belikat ya. Jadi kalau ada keluhan-keluhan, teman-teman bisa membantunya dengan cara pijat refleksi dari tukang pijat refleksi terganteng sedunia dari Kota Palopo. Yang belum kenal saya, nama saya Muhammad Mukmin. Saya buka tempat praktek di Jalan Jenderal Sudirman Binturu, Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Indonesia. Nah, jadi ini cukup rileks saja, setengah menit, 1 menit, boleh. Untuk apa manfaatnya Pak Mumin untuk pijat jari kaki? Ini bisa menggerakkan sistem persarapan yang ada di dalam tubuh kita, teman-teman. Ini titiknya ada di bagian bawah jari kaki. Jadi di jari kaki ini bagian sisi ini ya, sisi ini teman-teman yang terasa itu ya di bagian ini, persis di bagian ini. Nah, kalau ditekan ini akan terasa sakit, tapi setelah dilepas yang pijat pasti ada rasa mau lagi. Begitu teman-teman ya. Nah, jadi seperti ini caranya. Tarik yang bergerak ini adalah telunjuk dan yang menahan adalah jempol. Ini jempol hanya menahan saja, mengimbangi pergerakan daripada telunjuk. Ketika saya pijat orang, kadang-kadang ada yang bilang rasanya seperti kebakar, panas, ada yang bilang seperti diiris-iris, ada yang bilang sakit sekali. Tapi rasa sakit itu tidak akan tertinggal. Setelah selesai pemijatan, justru orang kadang-kadang malah kembali nyari saya untuk dipijat di jari kaki. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini sebanyak-banyaknya. Oke, balik badan. Buka baju boleh. Oke, tengkurap. Ya. Oke. Nah, teman-teman di sini bisa melihat bagaimana kalau dari arah belakang. Jadi biasanya, nah ini oke, relax, jangan dikunci badannya, kasih lemas saja, oke. Nah ini teman-teman ya, ini ditekan dulu di bagian pinggul begini, turun,
turun lagi, tapi di sini tidak boleh terlalu keras karena di sini ada simpul otot teman-teman yang tidak boleh diperlakukan secara kasar. Kemudian ini direlaksasi. Boleh menggunakan dua tangan seperti ini secara bergantian ke bawah pada dua kaki. Boleh juga menggunakan pada satu kaki kalau tekanan Anda kurang keras. Begini. Nah, jadi teman-teman yang belum subscribe, silakan tekan tulisan subscribe. Ya, mudah-mudahan kami bisa memberikan video-video yang terbaik yang mengedukasi, dan mudah-mudahan video ini bisa menjadi salah satu video yang bermanfaat di YouTube. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini sebanyak-banyaknya. Nah, pada bagian otot paha begini. Begini teman-teman, pada bagian otot paha. Kemudian ini ditarik, ya. Dikasih renggang, dan ini didorong. Jadi selamanya kalau otot betis bagian belakang ini harus dari atas ke bawah begini. Karena kalau dari bawah ke atas begini, itu akan memberikan efek rasa sakit setelah selesai pemijatan, yang kadang-kadang justru otot betis bisa cedera. Kemudian setelah itu, teman-teman boleh membuat gerakan seperti ini pada bagian tumit, dan merelaksasi kembali telapak kaki seperti ini. Nah, ini lebih berbobot tekanannya teman-teman. Nih, begini ya. Oke. Nah, setelah itu teman-teman boleh merelaksasi pergelangan kaki seperti ini. Direlaksasi seperti ini teman-teman. Pada video yang lain, teman-teman bisa mengikuti bagaimana teknik mengatasi pergelangan kaki yang bermasalah yang kadang-kadang menimbulkan saraf terjepit di pinggang. Jadi silakan klik Pijat Indonesia, lalu klik video. Teman-teman bisa menemukan video-video tutorial yang sudah saya upload di channel ini. Kemudian ini, ditekan begini, tahan beberapa detik. Kemudian ini dilipat ke atas begini, boleh tahan beberapa detik, tapi tidak boleh terlalu keras. Ini hanya menahan saja. Ini untuk merelaksasi otot paha bagian depan, untuk merelaksasi otot perut. Ini bisa dilakukan lipatan kaki seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya teman-teman bisa melihat, yang belum subscribe, tekan dulu tulisan subscribe yang ada di bawah video ini. Nah, ini ditarik dari atas ke bawah. Kemudian kalau saya dari arah dalam, ini bisa saya lakukan seperti ini. Saya bisa lakukannya seperti ini, teman-teman. Di sini ditekan boleh seperti ini. Kemudian dorong dari atas ke bawah. Nah, setelah itu teman-teman bisa merelaksasi telapak kaki seperti ini. Boleh secara bergantian, boleh secara bersamaan seperti ini, teman-teman. Nah, selanjutnya setelah itu ini direlaksasi lagi seperti ini. Kemudian dilipat seperti ini untuk merenggangkan otot paha, merelaksasi otot paha dan otot perut. Boleh juga setelah itu dibuat bersamaan seperti ini, teman-teman ya. Tahan beberapa saat, kemudian diluruskan kembali. Setelah lurus, ini tangan dibalik begini posisinya, teman-teman ya. Tangan dibalik begini posisinya, dorong ke bawah. Nah, ini dua-duanya ya. Didorong ke bawah seperti ini, supaya otot betis betul-betul rileks, supaya otot betis betul-betul nyaman, tanpa rasa sakit. Nah, setelah itu direlaksasi lagi di bagian otot paha. Ingat, menekan hanya boleh di atas garis belakang lutut. Harus di atasnya, jangan pas di garis. Karena kalau pas di garis, itu ada simpul ujung otot saraf dan urat, serta otot yang ada di bagian belakang lutut, yang kadang-kadang kalau salah menekan, itu bisa membuat cedera pada bagian ototnya. Nah, sekarang kita pindah ke atas. Biasanya untuk orang yang sakit pinggang, kadang-kadang
Di sini terasa sakit. Jadi digerakkan seperti ini. Ini sangat nyaman sekali. Jadi metode pijat ini bisa Anda lakukan jika Anda sebagai terapis, sebagai messenger, juga sebagai orang yang mau membantu orang lain. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Jadi video ini saya buat untuk semua orang. Ya, bukan hanya untuk satu orang. Selama masih bisa bantu orang lain, silakan praktekkan video ini kepada orang lain. Kemudian jangan lupa subscribe, like, dan jika ada pertanyaan tulis di kolom komentar. Ini kita relaksasi dulu begini teman-teman. Kemudian setelah itu direlaksasi pada bagian otot punggung begini. Nah, otot punggung ini tidak boleh 4 cm dari ujung tulang ekor itu tidak boleh dipijat. Ini ke bawah nggak boleh ya, karena ada urat kecil di situ yang justru tidak boleh tertekan teman-teman pada bagian tulang ekor. Nah, sekarang ini direlaksasi begini. Dorong dari bawah ke atas begini. Kemudian di sini dibalik tangannya, yang ini yang menahan di depan begini. Yang jalan ke atas ini jempol sampai dia habis. Jempol yang jalan sampai dia habis. Apa gunanya itu Pak Mumin? Kalau otot pundak kaku, sering sakit kepala, sering oleng, migrain, vertigo, sering sakit kepala sebelah, coba pijat-pijat di bagian ini. Pada bagian video yang lain di dalam channel kami ini ada tutorial khusus bagaimana cara mengatasi sakit kepala. Ini didorong lagi. Ini relaksasi jika ada masalah pada bagian tulang belakang atau otot punggung kurang nyaman, atau sering merasa, aduh saya nggak enak badan amat ini. Pijat begini teman-teman. Panggil orang, setel video ini, kemudian suruh orang lain melihatnya, sehingga bisa mempraktekkan untuk Anda, atau Anda sendiri mempraktekkan kepada orang lain untuk memijat dengan cara seperti ini. Dan saya yakin kalau cara pijat seperti ini dipraktekkan, maka ini akan memberikan efek relaksasi dan efek sehat tentunya untuk badan. Dorong dari bawah ke atas seperti ini teman-teman. Kemudian ini. Jadi yang jalan ini adalah jempol. Ini kalau dipijit begini enak Pak? Terasa segar di badan? Langsung terasa ke kepala? Nah ini teman-teman. Jadi ini didorong lagi dari bawah ke atas. Nah setelah beberapa kali didorong sampai betul-betul ini relax ya. Itu didorong sampai tidak ada lagi otot yang menggumpal pada bagian ini teman-teman ya, pada bagian otot punggung. Nah kemudian selanjutnya kita pindah, cek pada bagian ini. Ini sakit Pak, sakit sedikit. Nah ini ada yang mengalami mungkin sakit pada bagian tulang belikat. Saya kasih bonus, cara mengatasinya ini dilipat ke belakang. Tapi kalau tidak bisa dilipat ke belakang, tangan cukup di bawah saja. Angkat begini, kemudian didorong dari bawah ke atas begini ya. Dorong dari bawah ke atas begini. Kemudian ini. Tapi diambilnya dari ujung bawah tulang belikat teman-teman. Begini. Jadi yang sering sakit kepala, migrain, vertigo, sakit pada tulang belikat, kurang nyaman di otot punggung, ini ditarik ke atas begini. Ditarik lagi ke atas begini. Pak Mumin, tangan saya belum bisa ke belakang. Oke, kasih begini. Masih sakit Pak Mumin kalau dibuat seperti itu. Saya kasih lagi tipsnya. Nih. Tarik begini nih. Ini untuk pijat tangan teman-teman ya. Ini untuk pijat tangan. Ini mudah untuk dilakukan sendiri. Praktekkan sendiri di rumah. Praktekkan pada orang-orang yang Anda kasihi. Praktekkan pada orang-orang yang Anda sayang. Jadi teman-teman, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini. Kalau masih bisa cuman posisi begini, teman-teman cukup tarik begini saja. Nanti akan pelan-pelan, setelah ini ditarik begini, maka tangan bisa ke belakang seperti ini. Ini sudah saya praktekkan pada banyak pasien saya yang datang ke tempat kami, baik itu di luar kota ketika saya kunjungan ke luar kota,
Cara ini saya praktekkan pada orang yang mengalami sakit pada tulang belikat, sakit pada bagian tangan, tangan susah digerakkan. Cara ini saya lakukan, teman-teman. Setelah itu, ini direlaksasi kembali, tapi ini mendorong ya, ini menekan, ini hanya mengikuti tulang belakang saja. Seperti ini yang menekan telunjuk saya, teman-teman ya. Oke, ini yang menekan telunjuk saya, jadi tidak perlu tekanan yang kuat. Pijat urut seperti ini, pijat urut tradisional atau metode pijat refleksi juga, massage juga, tidak perlu kuat. Yang penting bagaimana kita menekan pada memang tempat yang seharusnya ditekan. Ke belakang lagi. Seperti ini. Caranya bisa dengan cara seperti ini, teman-teman. Sakit pada tulang belikat, tangan kadang susah digerakkan. Sakit pada bagian pundak, ini cara pijat juga. Sakit pada bagian ini, tangan kadang pegal di malam hari. Teknik pijatnya ini. Jadi ada beberapa manfaat. Ada banyak manfaat ketika seseorang pijat refleksi, teman-teman ya. Jadi manfaat secara umum itu bisa meningkatkan suplai oksigen ke seluruh tubuh secara merata, kemudian melancarkan peredaran darah, melancarkan peredaran cairan di dalam tubuh. Nah, jadi jika pijat refleksi dilakukan dengan benar, akan memberikan efek relaksasi pada tubuh kita sehingga kita bisa menjadi sehat. Oke, teman-teman, terima kasih sudah menyimak video bagaimana cara pijat untuk badan mulai dari arah depan sampai ke punggung. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Silakan Anda pelajari, praktekkan di rumah sendiri, praktekkan kepada keluarga sendiri. Mudah-mudahan video ini bermanfaat di YouTube. Salam sehat, jangan lupa subscribe, like, dan jika ada pertanyaan, tulis di kolom komentar. Salam dari tukang pijat refleksi terganteng sedunia. Saya Muhammad Mukmin dari Kota Palopo mengucapkan terima kasih sudah menonton. Salam sehat, salam buat keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.